Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Naufal Hilmi Hibatullah, NIM 22044115 bersama rekan saya Firdaus Al-Faizi, NIM 22044111 akan mempresentasikan langkah pembuatan cara kerja serta rangkaian elektrikal pada gripper RG2 dalam bentuk simulasi PowerPoint untuk memenuhi tugas ujian akhir semester proses manufaktur. Mari kita mulai pembahasannya. Garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, struktur, menjelaskan mengenai rancang bangun dari RG2 gripper, kemudian rangkaian elektrika yang merupakan alur kontrol aktuator pada RG2 gripper, dan mekanisme yang akan menjelaskan mengenai sistem kerja dari kontrol aktuator serta roda gigi sebagai sistem gerak dari RG2 gripper itu sendiri. Dapat kita lihat pada cuplikan video berikut bahwa penggunaan gripper pada industri manufaktur sekarang ini sudah banyak digunakan, terutama untuk pengerjaan pick and place dalam proses manufaktur secara berulang-ulang. Ya, memang dalam era industri 4.0 yang syarat akan efisiensi dan efektivitas kerja yang tinggi, menjadikan sistem otomatis menjadi sebuah sistem yang sangat digandrungi. Dengan sistem otomatis, maka campur tangan manusia dalam proses produksi sedikitnya terminimalisir, terutama pada proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dalam sistem ini, sedikit banyaknya kinerja mesin harus dapat melakukan kinerja yang dilakukan oleh manusia, misalnya dalam melakukan pick and place pada suatu objek benda untuk ditempatkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, gripper ini merupakan salah satu bentuk alat yang memiliki fungsi untuk dapat mencekam benda seperti yang dilakukan oleh tangan manusia dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tujuan utama pembuatan gripper adalah untuk meminimalisir campur tangan manusia secara langsung pada proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan mengantisipasi terjadinya human error pada saat proses manufaktur. Struktur bangun RG2 gripper. Benda ini terdiri atas berbagai komponen. Yang pertama ada flanger, berfungsi sebagai bagian yang interface langsung terhadap objek benda. Kemudian body sebagai pelindung dari motor. Dan terakhir ada motor, berfungsi sebagai penggerak utama yang akan menggerakkan flanger. Komponen ini dapat diassemblikan sesuai dengan ukuran yang tertera, sehingga membentuk RG2 gripper yang utuh. Kemudian proses pembuatan terdiri dari 2 tahap. Yang pertama ada proses milling atau proses pemesinan. Freeze adalah proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong jamak yang berputar. Kemudian yang kedua ada proses bubut. Proses pembubutan adalah salah satu proses pemesinan yang menggunakan pahat
dengan satu mata potong untuk membuang material dari permukaan benda kerja yang berputar. Untuk bagian bodi atas ini terbuat dari alloy steel. Pada bagian atas ini terdiri atas 3 proses manufaktur, yaitu milling, drilling, dan grinding, yang mana proses tersebut sesuai dengan ukuran yang tertera, sehingga membentuk benda yang sesuai dengan yang diinginkan. Pada video ini menunjukkan proses pemesinan pada bodi atas. Pada proses ini terdiri atas 3 proses manufaktur, yaitu milling, drilling, dan grinding. Untuk bagian bodi bawah ini akan sama seperti bodi atas. Terdapat 3 proses manufaktur, yaitu milling, drilling, dan grinding. Untuk bagian permukaan bodi bawah ini ditambahkan proses milling, sehingga berbeda seperti bodi atas tadi. Pada video ini menjelaskan proses pemesinan pada bodi bawah.
Pada bagian pinjer ini sama seperti bodi atas dan bodi bawah, terbuat dari bahan material alloy steel. Di dalam pinjer ini terdiri dari dua proses permesinan, yaitu drilling dan juga milling, yang mana proses tersebut sesuai dengan ukuran yang tertera sehingga membentuk komponen yang diinginkan. Pada video ini menjelaskan proses permesinan pada pinjer. Bagian selanjutnya adalah rangkaian elektrikal yang merupakan alur kontrol dan suplai daya untuk gripper. Rangkaian elektrikal menjadi bagian utama dari pusat penggerak pada mekanisme yang bekerja pada gripper. Mekanisme gerak gripper tersebut diatur oleh sebuah controller yang terhubung pada motor penggerak yang terpasang pada gripper. Untuk dapat menghubungkan controller dengan motor, maka digunakan konektor. Contoh yang diambil adalah sistem elektrikal pada RG2 gripper dari OnRobot. Mereka menggunakan board control sebagai controller dan 8 konektor sebagai input dan output sinyal kontrol serta suplai daya motor. Sebagai simulasi gerak dan kontrol gripper, kita akan membuat rangkaian sederhana seperti berikut. Rangkaian sederhana yang akan kita buat sebagai penggerak sistem mekanik pada gripper akan menggunakan komponen sebagai berikut berdasarkan praktikum yang telah dilakukan sebelumnya. Yang pertama ada Arduino Nano dengan dimensi yang kecil sebagai pusat controller, kemudian driver motor untuk pembaca perintah program dari Arduino agar dapat diimplementasikan oleh motor, dan yang terakhir ada motor stepper sebagai aktuator dan pusat gerak mekanik gripper. Penggunaan jenis motor ini bergantung pada kebutuhan berdasarkan peruntukan gripper yang akan digunakan untuk memindahkan objek dengan berat tertentu. Semakin spesifikasinya lebih tinggi, maka motor penggerak yang digunakan pun harus memiliki spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya kita harus membuat rangkaian percobaan dulu untuk mengujinya. Kemudian kita akan membuatnya dalam bentuk PCB agar terangkai lebih rapi dan bentuknya lebih efisien. Setelah rangkaian percobaan berjalan dengan baik, maka selanjutnya kita akan membuat rangkaiannya dalam bentuk PCB. Nah, pertama kita harus membentuk rangkaian skematik yang ditunjukkan seperti pada gambar. Kemudian kita harus juga membuat tampilan layout board PCB-nya dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi yang saya gunakan adalah software Eagle. Kemudian untuk mencetak PCB terdapat dua metode. Yang pertama bisa menggunakan metode konvensional yang biasa disebut dengan metode etching menggunakan cairan asam, atau metode grafir
menggunakan mesin grafir. Nah, kami menggunakan mesin grafir sebagai metode pencetakan PCB karena dinilai lebih efisien dan menghasilkan cetakan yang lebih rapi. Setelah proses pencetakan PCB telah dilakukan oleh mesin grafir selesai, maka kita akan mendapatkan hasil cetakan PCB seperti yang kami tunjukkan di bawah ini. Setelah itu, kita hanya perlu memasangkan komponen-komponen yang telah kita miliki dan kita susun berdasarkan rangkaian yang telah kita coba sebelumnya. Di sini juga dapat kita lihat pergerakan dari motor stepper berdasarkan kontrol push button yang kita gunakan pada rangkaian percobaan sebelumnya. Begitupun ketika hasil yang telah dipasangkan, maka akan menampilkan gerakan stepper motor yang sama seperti pada rangkaian percobaan yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme gerak dari gripper. Nah, gripper ini dapat bergerak dikarenakan adanya sistem transmisi gaya dari motor stepper yang dikontrol menuju jari-jari gripper dilakukan oleh seperangkat gear yang saling berhubungan. Nah, gear utama penggeraknya kita menggunakan worm gear, kemudian sebagai penghubung ke jari-jari grippernya kita menggunakan gear berbentuk bulat yang khusus untuk worm gear itu sendiri. Jika kita lihat bentuknya seperti gambar-gambar di bawah ini, dan kemudian kita assembly seperti yang ditunjukkan gambar assembly di bawah ini. Di sini dapat kita lihat mekanisme yang bekerja pada gripper ketika gripper bergerak. Jari-jari gripper akan membuka dan menutup berdasarkan putaran motor yang bekerja. Nah, jika kita lihat dari sisi atas, ketika motor bergerak clockwise, maka jari-jari gripper akan bergerak membuka, dan ketika motor bergerak counterclockwise, maka jari-jari gripper akan bergerak menutup. Nah, gerakan motor clockwise dan counterclockwise ini diatur dari sinyal input yang dikirimkan oleh controller. Jadi karena roda-roda giginya sering berhubungan, maka sistem transmisi dapat berjalan dengan baik seperti yang ditunjukkan pada animasi tersebut. Semua pembahasan yang telah direncanakan pada awal presentasi telah tersampaikan. Kami akan memberikan beberapa catatan yang sebelumnya belum dapat tersampaikan oleh kami. Nah, yang pertama, motor yang kami gunakan adalah NEMA 8. Karena ketika menggunakan NEMA 17 seperti yang pada rangkaian elektrikal sebelumnya tidak dapat masuk ke dalam dimensi grippernya. Namun dengan penggunaan NEMA 8 ini, spesifikasi grippernya tidak mampu mengangkat beban yang terlalu berat seperti itu. Kemudian kontrol yang digunakan pada gripper ini menggunakan push button. Ketika push button ditekan kedua kalinya, maka gerakan gripper akan berlawanan dengan gerakan gripper ketika ditekan pertama kali. Kemudian untuk perawatannya harus dilakukan pembersihan dan pelumasan pada roda-roda gigi secara berkala agar fungsinya tetap berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Terima kasih kami ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah proses manufaktur Politeknik Manufaktur Bandung. Tak lupa kepada rekan-rekan yang mendukung atas terselesaikannya tugas ini. Semoga apa yang telah kita usahakan dapat dicatat sebagai perjuangan dan menuai hasil di kemudian hari. Saya Nopal Hilmi Batullah bersama rekan saya Firdaus Alfaizi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.